Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Organ dan sistem organ manusia, hewan, dan tumbuhan. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu. Sedangkan sistem organ adalah kerjasama berbagai organ-organ untuk mendukung satu fungsi tertentu di dalam tubuh. Organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan dapat berupa akar, batang, daun, bunga, biji, dan buah. Sekarang kita akan membahas satu persatu mengenai organ-organ pada tumbuhan. Yang pertama, organ akar. Akar berfungsi untuk menancapkan tubuh tumbuhan pada tempat hidupnya dan menyerap air serta garam mineral dari dalam tanah. Akar tersusun atas jaringan epidermis, jaringan korteks, dan jaringan parenkim kayu. Yang kedua, batang. Batang berfungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan serta mengantarkan air dan garam mineral yang diserap akar ke daun. Batang tersusun atas jaringan epidermis, jaringan korteks, jaringan pengangkut, jaringan penyokong, dan jaringan parenkim kayu. Yang ketiga, daun. Daun berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan proses fotosintesis dan penguapan air. Daun tersusun atas jaringan epidermis, jaringan pagar, jaringan bunga karang, dan jaringan pengangkut. Yang keempat, bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji. Yang kelima, biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat adanya penyerbukan, yaitu peristiwa bertemunya serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, maka akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Ada biji yang berkeping satu dan ada biji yang berkeping dua. Biji yang berkeping satu disebut dengan monokotil, misalnya pada tanaman kelapa, dan biji yang berkeping dua disebut dengan dikotil, misalnya pada tanaman rambutan. Yang keenam, buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji serta sebagai tempat menyimpan cadang makanan. Contoh dari buah misalnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan disebut dengan daging buah. Selanjutnya, organ pada hewan dan manusia. Organ pada hewan dan manusia seperti pada organ mulut, jantung, paru-paru, dan usus. Berikut ini kita akan membahas satu persatu mengenai organ pada hewan dan manusia. Yang pertama, organ mulut. Mulut merupakan organ yang terlibat di dalam proses pencernaan dan juga berhubungan langsung dengan lingkungan luar tubuh. Salah satu fungsi utama mulut ialah sebagai tempat masuknya makanan serta udara. Yang kedua, jantung. Jantung adalah organ otot yang besarnya seperti kepalan tangan yang tertutup. Jantung berada di dada, sedikit ke kiri dari tengah. Saat jantung berdetak, ia memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terbagi menjadi 4 bagian, yaitu serambi kanan dan kiri, serta bilik kanan dan bilik kiri. Yang ketiga, paru-paru. Paru-paru merupakan organ vital yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Paru-paru manusia memiliki peranan penting bagi tubuh, utamanya pada proses pernapasan. Selain itu, fungsi paru-paru juga sangat penting untuk melindungi jantung hingga mencegah terjadinya infeksi. Yang keempat, usus. Usus merupakan organ pada sistem pencernaan. Usus terdiri atas usus halus dan usus besar. Usus halus merupakan tempat sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan. Sedangkan fungsi utama dari usus besar yaitu untuk melakukan penyerapan makanan hingga membuangnya keluar tubuh. Selain 4 contoh organ ini, masih banyak lagi contoh organ-organ lain pada hewan dan manusia. Sistem organ pada manusia. Sistem organ yaitu kerjasama berbagai organ-organ untuk mendukung satu fungsi tertentu di dalam tubuh. Untuk lebih jelasnya, perhatikan sistem organ berikut ini.
Sistem organ yang pertama yaitu sistem organ pencernaan. Sistem organ pencernaan terdiri atas organ mulut, lidah, gigi, paring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, hati, rektum, pankreas, dan anus. Fungsi dari sistem organ pencernaan yaitu untuk mencerna makanan, mengabsorpsi molekul-molekul makanan yang sudah disederhanakan. Selanjutnya sistem organ gerak. Sistem organ gerak terdiri atas organ tulang-tulang yang berfungsi untuk menyokong tubuh dan melindungi organ dalam yang sangat penting. Selanjutnya sistem organ ekskresi. Sistem organ ekskresi terdiri atas paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Sistem organ ini berfungsi untuk mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak terpakai dari dalam tubuh dan menjaga keseimbangan sel dengan lingkungannya. Yang keempat, sistem organ transportasi, sirkulasi, dan peredaran darah. Sistem organ ini terdiri atas organ jantung, arteri, vena, kapiler, dan sel-sel darah. Sistem organ transportasi, sirkulasi, dan peredaran darah berfungsi untuk mengangkut oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh dan mengangkut zat hasil metabolisme yang tidak berguna keluar dari sel tubuh, serta melindungi tubuh dari mikroorganisme penyebab penyakit. Organisme. Seluruh sistem organ akan saling berinteraksi membentuk organisme. Gangguan yang terjadi pada salah satu sistem organ dapat mempengaruhi sistem organ yang lain. Melihat dari pengertian ini, maka organisme tersusun atas sel-sel dan kumpulan sel-sel ini akan membentuk jaringan. Kumpulan dari jaringan-jaringan akan membentuk organ. Kumpulan dari organ-organ akan membentuk sistem organ seperti sistem pencernaan. Dan kumpulan dari sistem-sistem organ akan membentuk tubuh suatu organisme. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.